Sintayong tertarik memboyong Jens Reven ke skuad timnas senior jelang laga kontra Bahrain dan juga Cina. Tanggapan Jens Reven jika dirinya dilirik Sintayong menuju ke timnas senior Indonesia. Alasan Welber Jardim tidak kunjung hadir gabung ke timnas U20 terkuat. Indra Syafri sampai naik darah dan katakan hal mengejutkan ini. Federasi Sepak Bola Malaysia ngamuk usai disebut-sebut ikuti langkah Indonesia dalam hal menaturalisasi pemain grade A. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Keputusan keluarga, terutama orang tua, menjadi alasan Welber Jardim tidak bisa bergabung dalam timnas Indonesia U20. Hal itu diungkapkan oleh manajer timnas U20 Ahmed Zaki. Ahmed Zaki menjelaskan bahwa klubnya Sao Paulo sebenarnya sudah mengizinkan Welber untuk bergabung dengan Garuda Muda. Tiket pesawat juga telah disiapkan oleh PSSI. Lebih lanjut, Ahmed mengatakan pihaknya kemudian mendapatkan informasi ketidakhadiran sang pemain dari pihak keluarga. Mereka lebih memilih Welber untuk tetap berada di Brazil. Tapi sudah diizinkan klub sebelumnya. Karena tidak datang, orang tuanya lebih memilih Welber tetap di Brazil. Buat kami tidak ada masalah, kan masih ada pemain lain. Dari informasi terakhir, memang ibunya mengirimkan informasi bahwa Welber tidak berangkat. Kalau dari timnya sudah ada pelepasan ke timnas U20. Klubnya sudah melepas ke timnas, kata Ahmed Zaki. Diberitakan sebelumnya, Indra Syafri sudah menunggu Welber Jardim untuk bergabung ke pemusatan latihan hingga Minggu 22 September malam lalu. Namun sang pemain tidak kunjung datang. Padahal Welber masuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil untuk persiapan laga kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri pun menutup pintu untuk Welber menyusul. Saat ini pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri tidak ingin masalah tidak hadirnya Welber di skuad Garuda terus-menerus dibahas. Dengan terus membahas ketidakhadiran Welber Jardim, Indra mengatakan hal ini seolah menganggap pemain lain di timnya tidak bisa diandalkan dengan baik. Indra percaya seluruh pemain di dalam timnya adalah yang terbaik. Buktinya, pada laga melawan Maladewa semalam, Aditya Warman berhasil menggantikan peran Welber di jangkar tengah. Ia bahkan bisa mencetak 1 gol. Saya tidak mau lagi berpolemik dengan Welber. Saya mau fokus dengan pemain 23 yang ada. Tiket ke Jens kami kirim, ke Welber juga kami kirim. Tetapi kenapa tidak hadir? Saya nggak tahu, karena nggak ada pemberitahuan ke saya. Tidak bagus ini diangkat terus, seolah pemain yang ada tidak bisa berkontribusi. Ini pemain usia muda. Siapapun yang hadir, ini anak-anak terbaik kita. Saya akan bertanggungjawabkan itu, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia tampaknya masih belum berhenti untuk mencari pemain naturalisasi. Terbaru, Arya Sinulinga selaku Komite Eksekutif PSSI memberikan bocoran terkait pemain keturunan baru yang akan memperkuat skuad Garuda. Arya menuturkan kemungkinan akan ada 1 atau 2 pemain keturunan yang bakal menyusul Mesilger dan juga Eliano. Hanya saja Arya tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud. Namun dia mengungkapkan kalau prosesnya dilakukan di bulan Oktober, maka kemungkinan pemain keturunan baru itu bisa beraksi membela timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Menarik untuk disimak siapakah sosok yang dimaksud. Bisa jadi sosok itu adalah Mauro Zilstra. Pemain FC Volendam U21 itu sudah mengungkapkan kalau PSSI saat ini sedang mengecek dokumennya dan dia hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bersalaman. Saat ini PSSI tengah mempercepat proses naturalisasi Mesilgers dan juga Eliano Renders. Keduanya pun hanya tinggal melakukan sumpah warga negara Indonesia dan pindah federasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Belum lama ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menolak mengambil langkah tergesa-gesa untuk mencari pemain keturunan dari luar negeri dalam memperkuat timnas Malaysia. Isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda tampaknya sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Malaysia sepertinya tidak mau kehilangan momen agar tren global sepak bola yang sedang marak terjadi FOMO di Asia Tenggara. Salah satunya timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Menyikapi kabar tersebut, Sekjen FEM Datuk Nur Asman Rahman memberikan respon tegas soal kabar pemain naturalisasi timnas Malaysia ke depannya. Asman merespon terkait nama-nama pemain keturunan yang disebut-sebut akan debut untuk bergabung ke skuad Harimau Malaya.
Sekretaris Jenderal FEM Datuk Nur Asman Rahman mengakui bahwa ia mengetahui tentang beberapa pemain yang diduga memiliki keturunan Malaysia. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk menghubungi pemain-pemain tersebut guna memperkuat timnas Malaysia di masa depan. Setidaknya ada 5 pemain keturunan yang disebut-sebut akan diperhitungkan oleh FEM untuk memperkuat timnas Malaysia. Di samping itu, FEM akan melakukan diskusi dengan jajaran pelatih dan pimpinan organisasi. Jika sudah menghasilkan pertimbangan, FEM akan mengambil langkah lanjutan dengan mengundang pemain tersebut untuk membela Malaysia. Lebih lanjut, Asman menegaskan bahwa FEM tidak akan sembarangan dalam mendatangkan pemain keturunan. Ia menegaskan bahwa FEM hanya akan mengambil pemain-pemain grade A yang sudah teruji secara kualitas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sedang mencari opsi baru untuk mengisi lini depan tim nasional senior. Dikutip dari kanal YouTube Bung Ropan, salah satu nama yang mencuat adalah Jens Reven, striker muda yang bersinar di ajang Piala AFF U20. Jens Reven menjadi salah satu alternatif potensial jika Sintayong membutuhkan tambahan pemain depan untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Jens Reven tengah dipersiapkan oleh Indra Syafri untuk memperkuat timnas U20 di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Pada laga perdana kemarin saat menghadapi Maladewa U20 pun, Jens Reven berperan penting dalam 4 gol yang diciptakan skuad Garuda Muda. Bahkan Jens Reven terpilih menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Setelah kualifikasi berakhir, Reven diprediksi bisa dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas senior, terutama jika Sintayong masih membutuhkan pemain depan yang lebih tajam. Jens Reven sudah memiliki paspor Indonesia dan siap bergabung dengan timnas senior kapan saja. Di lini serang timnas senior, Sintayong memiliki beberapa pilihan seperti nama Rafai Srai, Ragnar Oratmangun, Witan Sulaiman, dan juga Marcelino Ferdinand. Akan tetapi kebutuhan akan striker murni masih menjadi perhatian besar, apalagi jika opsi yang tersedia belum memberikan hasil optimal di laga-laga penting. Jens Reven yang tampil mengesankan di Piala AFF U20 lalu dengan mencetak gol dan juga 3 assist, bisa menjadi pilihan segar bagi Sintayong. Dengan usianya yang masih muda, Jens Reven memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi striker andalan. Pemain timnas Indonesia U20 Jens Reven sebelumnya mengaku akan merasa terhormat jika dipanggil ke timnas Indonesia senior oleh pelatih Sintayong. Meskipun mendambakan panggilan itu, Jens Reven menyatakan fokusnya saat ini adalah bersama timnas Indonesia U20 dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sekarang seperti yang saya katakan, menit demi menit adalah langkah demi langkah bagi saya, dan saya sangat senang. Saya merasa berada di tempat yang tepat sekarang dengan semua pemain U20, dan saya pikir kami memiliki beberapa tujuan untuk dicapai dengan U20 kami. Jadi saya fokus di sini. Tetapi jika saya mendapatkan kesempatan di senior U23, itu akan menjadi kehormatan besar. Tapi untuk sekarang, fokus saya masih pada U20 mendatang, kata Jens Reven. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.